Halo guys, kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita yang berjudul Part-Time, Menjadi Bos Dungeon. Di episode sebelumnya, Raid Dungeon, dari Guild Spirit Hunt, yang berakhir dengan kegagalan. Mereka mengalami banyak kerugian dari Raid Dungeon itu. Di keesokan harinya, di sebuah panti asuhan, terlihat banyak barang-barang yang tiba untuk panti asuhan itu. Karena merasa tidak pernah membeli barang-barang itu, kakek pemilik panti merasa kebingungan. Kemudian dia bertanya, dan ternyata barang-barang itu berasal dari Suyang. Ketika ingin memindahkan tumpukan barang-barang itu, terlihat beberapa barang akan jatuh dan mengenai salah seorang anak. Untungnya, Suyang datang tepat waktu dan berhasil menahan barang-barang itu. Sambil menyapa anak yang akan tertimpah barang tadi, terlihat Suyang. Dia disambut dengan sangat gembira oleh anak-anak panti, mereka sangat merindukannya. Kakek pemilik panti juga senang melihatnya kembali, yang datang mengunjungi mereka. Suyang, kau sangat luar biasa, ujar kakek itu. Dan kemudian dia menjelaskan, jika dia baru saja mendapatkan job dan telah berhasil melakukan raid dungeon. Ketika mendengar itu, kemudian kakek menasihati Suyang agar berhati-hati karena di dalam dungeon sangat berbahaya. Jangan khawatir kakek, monster-monster itu jinak, mereka tidak bisa melukaiku, jawab Suyang dengan percaya dirinya. Beberapa saat kemudian, setelah mengobrol, Suyang kemudian pamit kepada seluruh orang di panti itu. Kemudian, kita beralih ke aula pergantian job. Di aula itu, terdengar mereka semua membicarakan kekalahan dari Guild Spirit Hunt saat melakukan raid di Dungeon Black Dragon. Kali ini, Suyang, dia telah tiba di aula pergantian job dan mengabaikan mereka semua dan menuju ke tempat perubahan job. Tetapi, dia dihentikan oleh suara seseorang yang memanggil namanya dari belakang. Mereka menertawai Suyang, karena kau hanya seorang warrior. Kau kemari untuk mencari belas kasih guild kan, ujar mereka. Kemarin aku tidak sempat menghajarmu, ujar Wang Fei percaya diri. Hari ini aku akan menghajarmu, tambahnya, sambil mengeluarkan skillnya. Tapi, sebelum itu terjadi, terlihat sebuah tinjuan datang ke arahnya dengan cukup kuat. Sekali pukulan Suyang, dengan mudah membuatnya terpental jauh menabrak tembok di belakangnya dan menyisakan health point sebanyak 5%. Kemudian Suyang memperingati teman-teman Wang Fei. Apakah kalian ingin bernasib yang sama dengannya, ujarnya. Kata-kata itu sudah cukup untuk membuat mereka ketakutan, dan langsung lari meninggalkan Wang Fei. Di saat yang bersamaan, terdengar suara tepuk tangan dari seseorang. Kau sungguh hebat, adakah yang bisa aku bantu, ujar guide pergantian job itu. Oh, aku ingin melakukan tugas pergantian job, jawab Suyang. Dan kemudian guide itu menuntunnya ke tempat pergantian job. Dia cukup kuat untuk murid seusianya, kecepatan dan kekuatannya sudah berada pada level 20. Sepertinya, dia berasal dari keluarga terkemuka, tetapi aku belum pernah mendengar tentangnya, ujar guide itu dalam benaknya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di hadapan sebuah patung. Ini adalah patung perubahan job. Patung ini akan otomatis mendeteksi level dan jobmu. Lalu juga akan memberikan tugas sesuai job dan levelmu. Setelah selesai, kamu bisa melanjutkan pergantian jobnya. Tugas pergantian job terbagi menjadi 4, semua tergantung dengan kekuatanmu. Aku merekomendasikan tugas bintang 3, ujar guide itu. Tugas bintang 4 sangat sulit, mungkin terdengar meremehkanmu, tetapi job warrior relatif lemah, dan tugas pergantian job harus diselesaikan sendirian, tambahnya. Kemudian, setelah mendengar penjelasan, Suyang langsung meletakkan tangannya di dekat patung itu. Seketika itu juga terdeteksi job warrior dengan level 20, dan kemudian menunggu tugas yang dapat dipilih. Beberapa saat kemudian muncul tugas-tugas yang dapat dipilih oleh Suyang. Tapi kali ini, terdapat tugas bintang 5. Tugas bintang 5, membunuh 100 Grey Wolf, 10 Elite Wolf, dan 1 Grey Wolf King.
Dengan hadiah pergantian job khusus, Magic Warrior, 100 poin atribut, dan skill level epic. Kukira hanya ada tugas bintang 4, ternyata terdapat tugas bintang 5, ujar Su Yang. Level tugas bergantung terhadap potensimu, dan terlebih lagi, tingkat kesulitan tugas bintang 5 sangat tinggi. Di seluruh kerajaan, tidak ada yang mengambilnya selama bertahun-tahun, dan hanya priest level tinggi yang mengetahuinya, jawab guide itu. Setelah era perubahan job, kekuatan setiap negara dipengaruhi oleh para job charger. Daripada membiarkan profesional yang potensial berhenti di level 20 karena salah memilih tugas, negara berharap dapat membina lebih banyak profesional tingkat tinggi, tambahnya. Kesulitan dari tugas bintang 5 benar-benar tinggi, tidak hanya membunuh banyak monster, tetapi juga harus dilakukan sendirian. Dan tidak diperbolehkan menggunakan peralatan yang diperjualbelikan. Jika gagal, aku akan terjebak di level ini seumur hidup. Namun di sisi lain aku sangat membutuhkan job Magic Warrior. Kemudian, guide itu mengingatkan kembali. Meskipun tugas bintang 4 cukup menggiurkan, tetapi tugas bintang 3 tidak terlalu buruk, ujarnya. Kemudian terlihat, Su Yang telah menerima tugas bintang 5. Sang guide belum menyadari pilihan Su Yang. Terlihat, Su Yang langsung diteleportasi ke tempat tugas itu. Tugas bintang 5, dengan durasi 72 jam. Kamu, kenapa malah menerima tugas bintang 5? Teriak petugas guide perubahan job itu ketika menyadari bahwa Su Yang benar-benar memilih tugas bintang 5. Beberapa saat kemudian, hutan Cold Moon, tempat di mana tugas bintang 5 Su Yang dilaksanakan. Tepat setelah mendarat di hutan itu, Su Yang langsung dihampiri monster serigala, Wolf Grey. Dengan refleksnya, dia berhasil menghindari serangan serigala itu. Aku tidak menyangka, langsung bertemu dengan monster yang terdapat di dalam misiku, ujar Su Yang. Monster itu terlihat sangat agresif, dan langsung menyerang. Su Yang terlihat sangat percaya diri. Dia mengeluarkan senjatanya. Ini adalah senjata yang aku dapatkan dengan kerja kerasku. Jadi seharusnya tidaklah melanggar peraturan, tambahnya. Untuk menahan serangan serigala itu, Su Yang menggunakan gulungan pertahanan sekali pakai. Yang dapat menahan kerusakan sampai 50.000 poin. Setelah serigala itu kelelahan, tanpa ragu Su Yang langsung menebaskan senjatanya ke arah gerombolan serigala. Dengan sekali tebasan, dia berhasil mengalahkan semuanya sekaligus. Untuk mempercepat penyelesaian tugas memburu 100 Wolf Grey, Su Yang melemparkan batu penarik monster, dengan harapan menarik banyak monster ke arahnya. Beberapa menit kemudian, kawanan serigala benar-benar mengerumpuli Su Yang. Terlihat, Su Yang mengeluarkan beberapa item dan gulungan. Gulungan keterampilan sekali pakai, mengeluarkan api dengan efek area. Dan ramuan peningkat mental selama 2 jam. Dengan menggunakan ramuan dan gulungan tingkat menengah ke atas, Su Yang dengan mudah mengalahkan gerombolan serigala itu. Terlihat, gerombolan serigala terus berdatangan ke arahnya. Tanpa ragu, Su Yang mengeluarkan banyak item dan gulungan untuk membasmi semua monster itu. Di sisi lain, terdapat tim raid lain di dalam hutan itu. Mereka mengeluh karena sedari tadi tidak bertemu dengan monster sama sekali. Bahkan ketika bertemu monster, mereka terkesan diabaikan dan para monster lebih tertarik ke suatu arah, ujar salah satu di antara mereka. Kita kembali ke tempat di mana Su Yang berada. Terlihat, dia berhasil mengalahkan seluruh monster yang ada tanpa tersisa. Bahkan, di dalam notifikasi sistem, dia sudah berhasil menyelesaikan 2 dari 3 tugas yang ada. Saat ini, hanya tersisa 1 tugas. Mengalahkan Wolf King. Dan terlihat, Su Yang langsung bergegas mengarah ke sebuah goa. Di saat yang bersamaan, telah tiba terlebih dahulu, tim raid dari kelompok lain di goa itu. Ketika tim itu sedang merencanakan sesuatu untuk mengalahkan Wolf King. Tiba-tiba, Su Yang datang dengan santainya menuju ke dalam goa itu. Mereka mengira Su Yang adalah orang yang sangat bodoh.
Tetapi mereka berterima kasih, karena Su Yang mau menjadi umpan untuk mereka. Tiba-tiba, tanpa diduga semua orang, Wolf King itu muncul dengan kondisi siap bertarung, yang membuat kelompok itu ragu, harus bertarung atau mundur. Salah satu dari mereka terlihat memilih untuk kabur. Tetapi saat ingin pergi, dia melihat sesuatu yang luar biasa dan membuatnya tercengang. Dengan sekali ayunan pedangnya, Su Yang berhasil mengalahkan Wolf King itu. Dan notifikasi kemajuan misi muncul. Semua tugas bintang 5 selesai. Tugas ini terlalu mudah, ujar Su Yang. Beberapa saat kemudian, setelah Su Yang berhasil mengalahkan Wolf King. Saat ini, dia sedang mengumpulkan drop item yang dijatuhkan oleh Wolf King. Salah satunya adalah inti kristal dari Wolf King yang mengandung energi terbaik dan dapat ditukarkan menjadi senjata level perak. Mudah dan menyenangkan, ujar Su Yang. Sekarang saatnya kembali, tambahnya. Beberapa saat kemudian, di pusat alun-alun Hunter, di aula perubahan job, terlihat guide perubahan job terkejut melihat Su Yang. Yang telah kembali, kamu menyelesaikan misi bintang 5, teriaknya tidak percaya. Tidak mungkin, dia baru saja menerima misi itu pagi tadi. Baru beberapa jam, bagaimana mungkin, ujarnya dalam benaknya, sambil memeriksa status misinya. Dia benar-benar menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan misi bintang 5, dalam satu hari sungguh sulit dipercaya, aku bahkan curiga dia berbuat curang. Tetapi, sistem tidak menunjukkan masalah sama sekali, yang berarti dia menyelesaikan misinya sendirian, dan bahkan tanpa terluka. Permisi, bolehkah aku memulai kenaikan kelasnya sekarang, ujar Su Yang, sambil menyadarkan guide perubahan job itu. Ah iya, maaf kurang sopan. Baiklah tolong ikuti aku, jawabnya. Untungnya, aku telah melapor ke imam besar, bakat luar biasa seperti ini, harus digunakan oleh gereja kita, ujarnya dalam benaknya. Terlebih lagi, dia cukup tampan, ujarnya yang terlihat menyukai Su Yang. Beberapa saat kemudian, silahkan, melangkah maju, patung ini akan secara otomatis melakukan pemeriksaan misi. Setelah Su Yang mendekati patung itu, kemudian dari atas muncul cahaya, dan perlahan cahaya itu masuk ke dalam tubuhnya. Kelas Advancement Aura adalah hadiah kelas khusus untuk pemain yang menyelesaikan misi peningkatan kelas, tergantung pada level misi. Aura putih diperoleh dengan menyelesaikan misi bintang 1. Aura hijau dari misi bintang 2. Aura biru diperoleh dengan menyelesaikan misi bintang 3. Aura ungu diperoleh dengan menyelesaikan misi bintang 4. Dan untuk misi bintang 5, dengan aura berwarna oranye, dengan bonus atribut 25%. Tubuh Su Yang diselimuti aura berwarna oranye. Dan saat ini dia mendapatkan Magic Warrior, kelas prajurit khusus, mahir dalam keterampilan fisik dan pertarungan jarak dekat, dan berbagai keterampilan mantra. Di saat yang sama, Su Yang langsung mengalokasikan poin atribut yang dia miliki ke dalam statusnya. Dan kembali memunculkan aura yang cukup kuat. Saat ini, Su Yang langsung naik dari level 20 menjadi level 34 secara instan. Dengan level ini, dan ditambah lagi dengan peralatan yang kumiliki, ini jelas bukan status yang dimiliki untuk seseorang level 34, ini terlalu kuat, ujar Su Yang dalam benaknya. Belum sampai di situ, Su Yang juga mendapat buku keterampilan tingkat epik. Magic Blade dapat memadatkan kekuatan sihir menjadi senjata. Tanpa berlama-lama, Su Yang langsung mencoba skill terbarunya. Dia memadatkan auranya berbentuk seperti dagger. Dan luar biasanya, dia dapat mengarahkan aura itu, bergerak sesuai dengan kehendaknya. Dan menghasilkan efek yang luar biasa. Ini benar-benar layak untuk misi bintang 5, skill yang sang kuat untuk pertarungan jarak dekat. Apakah yang akan dilakukan Su Yang? Mari kita tunggu episode selanjutnya. Terima kasih.